Nah, yang 59 hektar itu berdasarkan informasi yang kita terima ternyata bukan itu objeknya. Jadi semua objeknya itu ada sekitar 77 hektar informasinya. Jadi dari 77 hektar ini yang 59 diberikan kepada Yayasan Amalia, ya, sudah ada pelepasan asetnya, tapi yang sekitar 17 hektar ini belum ada sampai sekarang. Inilah akhirnya ditunggangi oleh oknum-oknum yang cukong-cukong, yang punya uang, yang akhirnya bisa mendapatkan keuntungan dari tanah itu. Jadi artinya sekarang terjadi fenomena, terbitkan dulu surat, setelah punya legalitas usir orang yang di dalam. Itu keliru penegakan hukumnya, cacat. Ya, menodai kasus tanah yang dikuasai oleh mafia aset dari PT PN 2 ini masih menarik untuk dibahas dan seperti tidak habis-habisnya, Bang, ya. Salah satu contohnya yang berada di kawasan Tanjung Merawa, kami mendapat informasi juga sempat terjun ke lokasi, Bang, ya, untuk sempat ingin menangani perkara. Apakah perkara tersebut Abang tangani lebih lanjut atau hanya menganalisis saja? Kebetulan kemarin kita sempat ketemu dengan beberapa orang penggarap yang ada di sana, karena ada dari developer menaikkan pelang dengan dasar memiliki hak guna bangunan katanya. Setelah dia memiliki hak guna bangunan, kemudian dari informasi masyarakat yang kita terima, dari developer ini langsung mengurung dengan tembok setinggi kira-kira 2 atau 3 meter. Jadi banyak masyarakat itu yang ada di dalam, jadi sempat terjadikan penolakan-penolakan, ada dari rekan kami juga penolakan, ada banyak dari preman-preman yang dipergunakan oleh pihak developer ini, mengancam dengan kekerasan berkaitan dengan upaya-upaya mereka untuk mensterilkan tanah yang menurut mereka sudah dilekatin dengan hak guna bangunan itu. Baik. Jadi sempat beberapa kali ada terjun ke sana. Ya, dan kita ketahui secara bersama-sama tanah tersebut masih merupakan aset PT PN 2. Tapi kalau di lapangan kita sudah melihat seperti Abang sampaikan, ada pelang, ada bertulis dengan tulisan HGB. Sebenarnya kalau dalam pendapat ataupun pandangan hukum, bolehkah aset PTP yang masih dikuasai oleh PT PN 2 lalu ada HGB-nya, ini bagaimana jalannya? Jadi begini, kalau boleh saya terangkan dari awal ya berkaitan dengan itu semua. Sebenarnya dahulunya aset-aset PT PN 2 ini kan adalah merupakan aset-aset milik perusahaan Belanda. Ya. Nah, aset-aset milik perusahaan Belanda ini setelah Belanda hengkang, maka dinasionalisasilah berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 58. Nah, dinasionalisasi menjadi perusahaan milik negara, BUMN. Dalam hal ini yang menguasai adalah PTP 2. Nah, semua orang tahu di wilayah situ adalah tanah yang dahulunya adalah milik PTP 2. Nah, karena sudah dinasionalisasi oleh Indonesia sebagai barang milik negara, maka berkaitan dengan aset milik negara itu tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Nah, yang pada prinsipnya itu adalah apabila ingin itu dilepaskan kepada masyarakat, boleh, memang boleh masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan itu, tapi itu semua harus mendapatkan pelepasan dari Kementerian BUMN dan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. Ya. Jadi prosesnya itu semua nanti dihitung, dibayarlah biaya pelepasan asetnya sesuai dengan tagihan yang diterbitkan oleh negara. Jadi si pemohon itu melakukan pembayaran. Nah, setelah dilakukan pembayaran dan memang itu sudah clear lah barang bukan barang milik negara lagi, maka yang menerima pelepasan itu baru boleh dia mengajukan hak-hak ke Badan Pertanahan, misalnya seperti hak milik, ya, hak guna usaha, hak guna bangunan. Nah, sepanjang pelepasannya belum ada dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, maka walaupun saat ini sudah misalnya sudah tidak ada PTP di situ, misalnya banyak juga penggarap-penggarap, itu status tanah masih tercatat di dalam aktiva milik negara. Aset PTP. Aset PTP. Baik. Jadi ketika sekarang indikasinya masih barang milik negara tapi sudah muncul hak guna bangunan, ya kan? Berarti ini ada penyalahgunaan kewenangan
baik yang menerbitkan HGB maupun pemerintah-pemerintah setempat yang mungkin bermain dalam tanda petik di sini sehingga akhirnya bisa memunculkan HGB di atas tanah yang masih melekat sebagai aktiva milik negara. Itu tak boleh secara hukum dan itu indikasinya melanggar pasal 3, pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan itu bisa dilakukan penyelidikan dan jika ditemukan memang itu tidak ada pelepasan maka itu bisa dibawa ke proses hukum. Baik, artinya seperti kronologis yang Abang sampaikan, tentu ada pihak-pihak yang bermain di sini, Bang ya. Kalau menurut Abang, apakah ada orang dalam dari PT PN2 ataupun pejabat dari pemerintah seperti BPN, kecamatan ataupun pemerintah setempat yang terlibat sehingga bisa muncul kasus seperti ini? Nah, persoalan kita sekarang ini kan di BPN ini juga tertutup ya, Bang. Artinya memang ada undang-undang informasi keterbukaan publik. Tapi kita bisa minta akses berdasarkan undang informasi keterbukaan publik itu terhadap data-data yang sifatnya publik. Ya. Tapi terhadap data-data yang sifatnya private berkaitan dengan hak milik, tanah, apa segala macam itu di BPN kalau kita minta data itu terclose ya. Itu tidak bisa diberikan oleh mereka dengan dasar itu sifatnya privacy. Ada kalau saya tidak ingat ada peraturan kepala BPN ATR berkaitan dengan itu tidak bisa diberikan. Nah, sekarang kan alhasil masyarakat ini menduga-menduga. Seperti yang kita katakan tadi, hasil dari banyak teman-teman yang bilang di lapangan, ini kan tanah katanya yang dilepaskan ini yang sekarang jadi HGB ini adalah ganti rugi dari Yayasan Nurul Amaliyah kepada PT inilah saya ingat namanya MIP ada pelepasan ke situ. Nah tapi dari informasi katanya tanah yang resmi ada pelepasan asetnya itu 59 hektar kurang lebih, saya tidak ingat pastinya. Nah yang 59 hektar itu berdasarkan informasi yang kita terima ternyata bukan itu objeknya. Jadi semua objeknya itu ada sekitar 77 hektar informasinya. Jadi dari 77 hektar ini yang 59 diberikan kepada Yayasan Amaliyah, ya sudah ada pelepasan asetnya, tapi yang sekitar 17 hektar ini belum ada sampai sekarang. Yeah. Nah, informasi yang kita terima katanya yang 17 hektar inilah yang terkarang itu yang ditembok, ya, yang sekarang sudah muncul sertifikat hak guna bangunannya. Jadi kalau memang ini faktanya benar terjadi yang 17 yang terbit sertifikat HGB ini bukan bagian daripada yang 59 hektar itu masuk ranah tindak pidana korupsi. Nah ini kalau kita konfirmasi pun secara tertulis ke BPN ini nggak akan mereka berikan dengan dasar itu tadi. Jadi masyarakat hanya menduga-duga. Karena private Bang ya? Karena sifatnya private tadi. Itu yang bisa minta itu harapan kita penegak hukum langsung bergerak ini untuk melakukan penyelidikan yang sifatnya pro justisia. Yeah. Jadi bisa terbuka data. Karena data itu bisa diberikan kalau memang ada proses hukum. Baik. Nah, kalau hanya kita dari masyarakat ini seperti tertutupi dia. Baik, sebenarnya tidak hanya kasus di Tanjung Merawa Bang ya, tapi kita soroti juga ada beberapa kasus yang belakangan ini mencuat seperti kasus Sport Center, ini persoalan tanah juga. Lalu ada kasus seperti di Citraland, di kawasan Helvetia, dan 8.000 hektar ini tersebar antara Tanjung Merawa, Helvetia, dan juga di wilayah lain. Yang menjadi pertanyaan, apakah sebegitu mudahnya menjadi seorang mafia tanah di Sumatera Utara ini Bang? Ini kan persoalan yang memang tak kunjung bisa diselesaikan oleh pemerintah ya. Sampai kemarin ada info katanya Menko Polhukam ada mengeluarkan rilis katanya masyarakat hanya atas nama, tapi di belakang itu tanah itu sudah bukan punya masyarakat. Nah memang itu fenomena yang terjadi. Jadi sejak genderang reformasi tahun 98 banyak terjadi action pendudukan tanah negara segala macam, ada banyak ratusan mungkin gugatan yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini berkaitan dengan sengketa melawan PT PN2 hingga akhir ini itu belum bisa terselesaikan. Kemarin ada juga teman kita dari SPI membuat seminar sampai mengundang orang internasional berkaitan dengan penyelesaian tanah-tanah yang ada di Sumatera Utara ini, itu belum terselesaikan. Memang faktanya demikian, Bang. Faktanya kalau kita lihat tanah-tanah ex-HGU ini yang katanya sudah diserahkan oleh masyarakat, ini di belakangnya memang akhirnya korporasi-korporasi besar, cukong-cukong yang di belakangnya yang akhirnya masyarakatnya tetap susah. Artinya lebih enak jadi mafia daripada masyarakat. Ya memang begitu Bang. Jadi kalau kita bicara sosiologi hukum ya, memang yang menang pasti yang kaya, yang punya power pasti mengalahkan
yang masyarakat bawah. Itu kalau kita bicara sosiologi hukum. Apalagi kalau sosiologi hukum bicara semakin tinggi stratifikasi sosial seseorang, semakin rendah aturan hukum yang menjeratnya. Tapi semakin rendah stratifikasi sosialnya, semakin banyak aturan hukum yang menjeratnya. Abang bayangkan, misalnya ini diserahkan sama masyarakat. Masyarakat bagaimana membayar pelepasan asetnya ke Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan? Tak akan mampu masyarakat. Inilah akhirnya ditunggangi oleh oknum-oknum yang cukong-cukong, yang punya uang, yang akhirnya bisa mendapatkan keuntungan dari tanah itu. Atau pembayaran SPSI itu hanya menjadi cara saja untuk melegalkan atau mempersulit masyarakat untuk mendapat tanah. Ya memang regulasinya harus dibayar, tapi hendaknya pemerintah selesaikan ini, misalnya seperti dulu ada ya dengan cara mencicil atau apa. Dulu ada di tahun 70-an tanah-tanah bekas itu yang proyek land reform namanya, itu dengan cara dicicil apa segala macam untuk mendapatkan legalitas dari itu. Ya harapan kita pemerintah harus turun tangan lah. Ini nggak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, ya kayak seperti inilah. Banyak permainan-permainan harus kita pikir dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, Kementerian ATR pusat, untuk ini agar diselesaikan, agar tidak terjadi lagi tanah-tanah ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan banyak terjadi pertumpahan darah. Banyak pertumpahan darah di tanah-tanah bekas ex-HGU ini. Baik, Bang. Masyarakat selalu menjadi korban dalam konflik tanah. Mafia selalu menang. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar mereka juga bisa memperjuangkan hak-hak yang harusnya mereka terima? Ya, kalau kita tanya apa yang seharusnya bisa diperjuangkan, persoalannya sekarang kan tinggal memang masalah sosialnya, Bang. Ya, masyarakat kita ini rentan mendapatkan iming-iming, ya, iming-iming untuk mendapatkan uang kontan, tapi akhirnya dia menyerahkan haknya itu kepada orang lain. Ya, semua itu bergantung masalah integritas mereka sendiri. Mereka pingin nggak punya tanah di situ, ataukah hanya mereka sekedar mengatasnamakan dapat uang? Karena banyak terjadi fakta yang kakeknya sudah meninggal apa segala macam, dia punya nama segala macam, akhirnya legal standingnya, yang kami sebut itu dengan legal standing berkaitan dengan tanah itu, dia minta dicukong tadi kepada orang lain untuk memodali, akhirnya barangnya itu sudah dia serahkan. Jadi hal-hal yang ya bergantung orangnya sendiri. Kalau memang masyarakat ini bersatu dan memang punya integritas, tujuan memang untuk mempertahankan itu, ya itu pasti terwujud. Tapi kalau sepanjang tidak, tetap ada orang yang punya niatan untuk mengambil keuntungan dari proses ini semua. Baik, terakhir Bang Rodalai. Pagar sudah didirikan di tanah seluas 5 hektar yang saat ini diambil alih oleh PT MIP. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Padahal mereka sudah tahu. Meskipun ya Bang, kita tahu di balik ini ada mafia. Tapi apa yang harusnya? Ini sudah diketahui sama-sama. Termasuk juga masyarakat sudah mengetahui ini. Apa yang harus diperbuat oleh pemerintah? Ya, ini ya saya sedikit bicara masalah tembok ini. Ini nanti boleh diprojek itu didirikan tembok tinggi itu di situ. Nah, kalau kita bicara sebenarnya secara administratif pun penerbitan hak guna bangunan itu pun sebenarnya cacat. Karena ketika sebelum penerbitan hak guna bangunan itu si pemohon itu harus sudah membersihkan lapangan dari orang-orang yang menguasai tanah. Artinya kalau kita bicara hukum tanah itu dua hal yang dilihatnya. Yang pertama juridis. Itu tadi juridisnya berkaitan dengan dasar dia untuk memperoleh hak itu. Ada nggak pengalihannya? Kalau ini tanah bekas negara, ada nggak ada pelepasan aset dari kementerian berkaitan dengan ini? Itu juridisnya, surat-suratnya, hukumnya. Yang kedua berkaitan dengan fisiknya. Nah, fisiknya ini berkaitan apakah luasnya itu sesuai batas-batasnya dengan yang diberikan pembebasan oleh negara, serta terbebas daripada hak orang lain yang ada di situ. Jadi kalau kita bicara pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional berkaitan dengan hak milik, ada PP tahun 94 tahun 97, itu tetap dua hal yang dilihat, juridis dan fisik. Nah, juridisnya tadi itu kemungkinannya janggal karena tidak ada. Terus fisiknya juga itu tidak bisa diterbitkan hak guna bangunan kalau orang lain masih keberatan yang ada di dalam situ. Baik. Jadi artinya sekarang terjadi fenomena terbitkan dulu surat. Setelah punya legalitas, usir orang yang di dalam. Itu keliru penegakan hukumnya, cacat. Dipaksakan, Bang. Dipaksakan. Seharusnya selesaikan dulu orang yang ada di lokasi, baru dimunculkan haknya. Nah, itu kalau diuji juga ke Pengadilan Tata Usaha Negara, saya yakin itu akan dibatalkan. Karena itu cacat. Secara proses penerbitannya itu cacat. Tak bisa itu. Sekarang banyak terjadi di mana-mana begitu. Yang punya uang, terbitkan suratnya baru busur orangnya. Padahal selesaikan dulu sengketanya baru muncul suratnya. Itu kalau bicara hukum yang
prosedur yang benar kita. Ya, baik Bang Rodalahi, terima kasih atas waktunya untuk program eksklusif Bang. Kita harapkan juga persoalan tanah yang ada di khususnya yang ada di Tanjung Merawa dan juga di Serdang ini cepat menemukan solusinya Bang ya. Ya, Terima kasih. Sampai jumpa, saya selalu Bang. Dan ini tadi saudara komentar kita dengan praktisi hukum Rodalahi, masih atas sampai jumpa.